Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memperkenalkan clipping sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Rizal Santo, absen 12 dari kelas 10K. Dan saya Fatih Zakia Putra, absen 11 dari kelas 10K. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah merupakan segala sesuatu, baik berupa peninggalan fisik maupun non-fisik, yang dapat digunakan untuk meneliti dan membuktikan peristiwa masa lalu. Sumber ini menjadi dasar penting dalam rekonstruksi sejarah, karena membantu sejarawan memahami apa yang benar-benar terjadi pada suatu masa. Menurut Muhammad Ali, sumber sejarah merupakan segala sesuatu sejak zaman purba hingga sekarang, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah dikumpulkan melalui langkah heuristik untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan dapat diverifikasi dan layak digunakan sebagai bahan penelitian sejarah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada jenis sumber sejarah. Jenis sumber sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah berdasarkan sifat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber primer, sangat asli seperti kesaksian langsung dari pelaku. Contohnya, artefak, candi, dan prasasti. Nomor 2, sumber sekunder, berasal dari orang yang tidak mengalami langsung peristiwa, misalnya jurnal, laporan, dan buku sejarah. Nomor 3, sumber tersier, sumber yang diolah dari penelitian sebelumnya, seperti ensiklopedia dan ringkasan akademis. Nah, kalian bisa melihat contohnya yang ada di kanan halaman. Langsung saja ke jenis sumber nomor 2. Jenis sumber sejarah nomor 2 adalah jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk. Sumber ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber tulisan. Contohnya berupa prasasti, naskah, arsip, surat, biografi, dan babat. Nomor 2, sumber lisan. Cerita dari saksi langsung, wawancara, ataupun legenda masyarakat. Nomor 3, sumber benda, artefak, barang fisik peninggalan masa lalu seperti patung, candi, peralatan rumah tangga kuno. Yang nomor 4, sumber rekaman, materi audiovisual seperti foto tua, video, audio yang mencatat peristiwa bersejarah. Nah, contohnya bisa kalian lihat di kanan halaman. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, yang terakhir, kita akan mendapat manfaat dari sumber sejarah. Yang pertama, merekonstruksi peristiwa masa lalu. Sumber sejarah membantu sejarawan menyusun kembali kejadian yang pernah terjadi secara lebih akurat. Yang kedua, menjadi dasar pembelajaran. Dengan memahami sejarah, masyarakat dapat mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Yang ketiga, melestarikan identitas dan budaya bangsa. Sumber sejarah memperkuat jati diri bangsa melalui bukti peninggalan budaya, adat, dan tradisi. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Informasi dari sumber sejarah menjadi bahan penting dalam penelitian bagi berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, antropologi, dan sosiologi. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan masa kini. Pemerintah dapat mempelajari kebijakan masa lalu untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Yang keenam, memberikan inspirasi dan nilai-nilai moral. Tokoh sejarah, perjuangan, dan kisah masa lalu dapat menjadi motivasi serta teladan bagi generasi saat ini. Yang terakhir, membuktikan keaslian suatu peristiwa. Sumber sejarah berfungsi sebagai bukti autentik bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi. Sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.